Salam. Hari ini kita sampai di seri ke-6 ya. Dari sesi lahir baru, seri penginjilan ya. Kemarin kita sudah sampai di Yeskiel 36 ayat 26. Nah, hari ini kita akan bahas ayat 27. Ayat 26 itu, kamu akan kuberikan hati yang baru ya, hati yang baru, roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Hati kita yang lama yang terbuat dari batu, hati yang keras itu digantikan dengan hati yang baru. The heart of flesh bahasa Inggrisnya, di teks Inggrisnya. Kalau teks Indonesia memakai kata hati yang taat ya. Jadi sebelum kita dilahir barukan menjadi ciptaan yang baru, manusia lahir dalam keadaan mati rohaninya, hatinya terbuat dari batu, nggak bisa merespon hal-hal rohani, nggak bisa datang ke Tuhan. Dikasih apapun tentang rohani dia nggak bakal ngerti, kecuali Roh Kudus bekerja melahir barukan orang ini, hatinya digantikan dengan yang baru, dan diberikan Roh Tuhan diam dalam tubuhnya, dalam dirinya, dalam hatinya. Naturnya berubah, yang dulunya condong kepada dosa, sifatnya, keinginannya untuk berdosa terus, itu dirubah gitu. Karena pusatnya sudah dirubah duluan, sudah diganti duluan pusatnya. Rohnya juga dikasih roh Tuhan ya. Jadi saya bilang kemarin, kalau nggak ada peristiwa lahir baru, percuma gitu. Berarti orang tersebut masih mati rohani. Jadi percuma kita mau ngomong tentang pemuritan kayak, mau ngomong apapun kayak ya. Mungkin pikirannya mengerti ketika kita ngomongin tentang firman, oh dia bisa ngerti, logika dia bisa tangkep, oh iya. Tapi dalam hatinya itu semua akan mental gitu, nggak ada ngefek apa-apa, karena hatinya terbuat dari batu gitu ya, nggak kena, jadi mental. Tentu saja respon seseorang pasti nanti ada yang bener-bener mental, tapi ada yang seakan-akan kayak menerima. Ya saya bilang kemarin seperti 4 macam tanah ya. Ya, 4 macam tanah. Ya, itu ada di perumpamaan penabur di Matius 13. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, menerima dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad ya. Seperti seperti benih yang ditaburkan di tanah berbatu ya. Orang tersebut menerima dengan gembira, tapi di sini nggak dikatakan dia mengerti gitu ya.
dan berakar hanya sebentar, tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi memang orang ini kelihatannya menerima firman tersebut, tapi hanya firman Tuhan bilang hanya sebentar, berakar dan tahan sebentar. Makanya semua kayak seperti pemuritan, pemahaman Alkitab, terus komsel, bla 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 dan yang lain-lain, kalau di situ nggak pernah diberitakan Injil, saya bilang tuh percuma. Karena harus ada pemberitaan Injil. Keselamatan itu harus ada berita Injil, ya. Karena Injil kamu diselamatkan, Roma 1 ayat 16. Ya. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, Roma 1 ayat 16. 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi harus ada pemberitaan Injil yang benar. Roh Kudus bekerja, ada keselamatan, ya. Diawali dengan peristiwa lahir baru. Gak cuma itu aja, dia punya hati digantikan dengan yang baru, diberikan Roh Kudus, ya. Dari situ karena pusatnya diganti, otomatis naturnya berubah, ya. Sifat dia yang condong pada dosa berubah, dan itu pasti kalau memang benar ada peristiwa lahir baru yang dilakukan oleh Roh Kudus, yang hatinya dirubah, diberikan Roh Kudus, itu pasti berubah, nggak mungkin nggak berubah gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, saya nggak bicara tentang kesempurnaan, ya. Nggak ada tentang kesempurnaan dalam kekristenan, karena walaupun sudah lahir baru kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi pasti berbeda dengan ketika kita belum lahir baru. Ketika kita lahir baru, kita nggak mungkin nyaman di dalam dosa, nggak mungkin bertekun di dalam dosa, ya. Roma 6. Nggak mungkin kita tinggal dalam dosa yang sama, ya. Kita pasti akan sensitif. Itu di 1 Yohanes 1 ayat berapa itu, kita pasti akan sensitif. Dan ada roh kudus yang menegur kita sensitif, langsung masuk pada pertobatan, ya. Jadi pasti nggak sempurna, tapi perubahannya nyata, gitu. Pertobatannya nyata, kelihatan. Kenapa kita masih bisa jatuh dalam dosa? Karena kita masih tinggal dalam tubuh daging ini, ya. Karena tubuh daging ini nggak ditebus oleh Tuhan. Yang ditebus itu kan soul kita, jiwa kita, roh kita. Tubuh dan daging ini kalau kita mati, roh atau jiwa kita ke surga, tubuh daging ini ke dalam tanah, kubur. Nanti ada kebangkitan, tubuh yang dikubur dibangkitkan, digantikan dengan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh daging kita sekarang ini nggak ada gunanya, gitu, ya. Dagingan nggak pernah dapat tempat dalam kerajaan Allah. Jadi
karena kita masih tinggal dalam tubuh kedagingan ini, maka kita, dan tubuh kedagingan ini ada habit dosa gitu. Ada habitat dosanya di sini. Makanya kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kebanyakan orang Kristen merasa dia megangin satu dosa tertentu, dia mikir ya sudahlah, ini pasti kedagingan aku. Kadang dia menyerah dengan dosa itu, ya sudah, ini mungkin kedagingan saya yang nggak bisa diberesi sekarang atau butuh waktu lama atau gimana. Akhirnya dia menyerah pada dosa yang satu itu. Nah, itu banyak terjadi dalam lingkungan, dalam kalangan orang Kristen. Saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Jadi kita merasa ya sudahlah, mungkin ini kedagingan kita. Tapi sebenarnya itu cara berpikir yang salah gitu. Tetap ketika kita lahir baru, kita harus berpikir seperti orang yang lahir baru, walaupun kita masih ada tinggal dalam tubuh daging ini. Kita tetap mesti berpikir seperti ciptaan baru, bertindak seperti orang yang lahir baru, berbuat seperti orang yang lahir baru, semuanya seperti ciptaan baru gitu. Mesti arah pikiran kita mesti ke sana, nggak boleh ke arah tubuh kedagingan ini, karena kita memang ciptaan baru. Maka dalam kekristenan itu kenyataan gitu. Kita hidup di dalam kenyataannya kita lahir baru, kita harus hidup seperti ciptaan baru gitu. Nggak usah, ya memang kita masih dalam daging, tapi itu satu hal yang nggak usah ditonjolkan. Yang harus kita tonjolkan kenyataannya kita ini ciptaan baru ya. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku untuk melakukannya. Jadi dari ayat 22 sampai 27 itu semuanya pekerjaan Tuhan. Gak ada yang pekerjaan kita memang tetap harus bertanggung jawab ya. Saya bilang hidup kekristenan itu tujuannya hanya untuk mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Setelah itu kita bertanggung jawab, taat, obey. Dari situ kita akan lihat apa sih yang akan Tuhan kerjakan untuk orang-orang yang taat. Menurut saya hidup kekristenan hanya begitu gitu. Jadi kita nggak usah ambisi macam-macam, ingin kaya, ingin sukses, ingin menjadi pelayan yang hebat, ingin ini itu. Kayaknya nggak perlu lah. Pokoknya kita ini tinggal mengenal dan dikenal Tuhan, melakukan tanggung jawab kita, taat. Dari situ kita akan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang taat gitu. Daripada kita ingin kaya, ingin menjadi pelayan hebat, ingin sukses macam-macam, ya kita banyak bilang ingin kaya akan jatuh dalam cobaan, uang adalah akar dari segala kejahatan, macam-macam. Setiap keinginan kita bahkan bertentangan dengan firman Tuhan ya. Karena kalau kita lihat dari ayat 22 sampai 27, apalagi ayat 27, aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Di sini bisa dikatakan manusia kan membanggakan free will-nya, kehendak bebasnya. Kita bisa lihat di ayat 27 ini, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kayaknya free will itu sudah nggak ada gitu. Karena kita dibuat hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Jadi bisa dikatakan di mana free will-nya? Keinginan bebas kita. Kayaknya sudah nggak ada gitu. Walaupun ada, mungkin akan bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya hati-hati dengan free will. Ada penulis bilang free will kita itu hanya keinginan-keinginan berdosa malah.
Jadi lebih baik kita dibuat hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan Tuhan. Ya, saya bukan bilang bukan bilang kita dirubah jadi robot, enggak. Tetap, kemarin saya pernah ngomong bahwa kita tetap tinggal dalam tubuh daging ini, dan tubuh daging ini punya habit dosa yang akan selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tapi kita mesti ingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Dan kalau kita pelajari dari ayat 22 sampai 27, orang yang sudah diselamatkan, dilahirbarukan, itu pasti berubah. Ya, nggak mungkin nggak berubah, pasti dia berubah. Ya, contohnya yang paling gampang itu kisah Saulus. Ketemu Tuhan, langsung berubah. Jangan tanya saya, kok di situ nggak ada peristiwa penginjilan. Saulus itu tahu benar dengan perjanjian lama. Dia tahu benar dengan isi perjanjian lama, nubuatan tentang Mesias. Makanya dia bisa di perjanjian baru, setelah dia bertobat, dia bisa mengulas Injil dengan begitu hebatnya dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain gitu. Ya. Jadi mungkin waktu dia ketemu Tuhan hadap-hadapan itu, ya, pikiran mungkin sudah dibalik semua gitu. Bertobatan dibalik semua, hati diganti yang baru, dan jadi perubahannya nyata. Ya, itu akan ditandai dengan buah. Nanti kita akan, mungkin di seri selanjutnya kita akan ngomongin tentang buah ya. Perubahan sendiri itu bisa dikatakan itu buah. Karakter kita berubah, itu buah. Nanti kita akan belajar dengan ayat-ayatnya, buah-buah itu, ayat ini buah ini ayatnya di sini, terbuah buah ini ayatnya di sini, pengajaran tuh ini dasarnya ayat ini gitu. Nanti saya besok ya saya akan bikinkan videonya. Buah ini yang menjadi bukti, ya, bukti dari kebenaran iman kita. Ingat, kekristenan diselamatkan hanya melalui iman. Tapi iman keselamatan yang sejati, iman yang sejati, itu pasti diikuti dengan perubahan. Ya. Buah. Kenapa? Yaitu karena natur kita diganti. Hati kita diganti, natur kita berubah. Otomatis berbuah. Dari tidak matang, proses semakin lama semakin matang, goalnya semakin serupa seperti gambaran Kristus. Buah kita matang, bisa dipetik orang lain, dinikmati orang lain, ya. Dan itu semua pekerjaan Roh Kudus. Apa tandanya Anda diselamatkan? Anda akan terus hidup dalam pertobatan. Anda akan terus hidup dalam percaya, hidup dalam iman. Tuhan yang memulai pekerjaan baik atas diri Anda akan terus melanjutkannya sampai kedatangan Kristus. Jadi apa tandanya kita diselamatkan? Tandanya Tuhan terus bekerja dalam kita, menguduskan kita, membuat kita hidup dalam pertobatan, membuat kita terus percaya, iman kita semakin dalam, semakin kuat, kita semakin kenal Tuhan. Maka kita di sini kita uji diri kita masing-masing ya. Anda tinggal baca dari ayat 22 sampai 27. Tuhan sudah
melakukan pekerjaan itu belum di dalam diri kita. Kita sama-sama memuji. Besok kita belajar buah. Yesus bilang, Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu akan menilai mereka. Ya. Ini saya bukan bikin video tentang penghakiman, bukan. Ya. Karena Tuhan sendiri ngomong, dari buahnya lah kamu akan menilai mereka. Menilai itu kan menghakimi. Ya. Dari buah yang kelihatan. Makanya kita harus belajar buah itu buah apa aja. Apalagi zaman sekarang buah itu bisa ditiru. Gitu. Tapi ada buah yang nggak bisa ditiru. Ya, makanya dari situ nanti kelihatan, oh orang ini palsu apa bener. Imannya sejati atau enggak. Lahir baru atau belum. Kristen sejati atau belum. Makanya saya hanya membedakan dua saja dalam kekristenan. Dua tipe orang yang sudah lahir baru dan orang yang belum lahir baru. Ya, dua-duanya ada kenyataan, realita, kelihatan. Kalau dia lahir baru, perubahannya kelihatan. Ini belum lahir baru, buahnya juga kelihatan. Dan nggak semua yang bisa ditiru. Nanti akan kelihatan jelas. Kita akan belajar tentang buah. Ya. Ya, di Roma 6 juga dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Roma 6 ini juga Paulus sedang ngomongin lahir baru. Apakah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia itu makin bertambah? Firman Tuhan bilang enggak mungkin. Ya. Kita telah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Itu enggak mungkin. Jadi orang yang sudah lahir baru enggak mungkin bertekun di dalam dosa. Karena dia sudah mati bagi dosa. Walaupun dia masih hidup dalam tubuh kedagingan, seperti saya bilang tadi, itu bukan patokan. Patokannya kita adalah ciptaan baru, bukan kita hidup di dalam tubuh daging. Jadi jangan salah pegang, jangan salah patokan. Jadi katakan kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Ya. Nanti Anda akan baca ayat selanjutnya, akan kelihatan jelas gitu. Ini sudah menit ke-23, mungkin kapan-kapan kita akan pelajari di khotbah yang lain. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.